STA TV Media Syiar Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di frekuensi kita ini 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh dan secara online. Mudah-mudahan dan kita meminta kepada Allah Jalla wa Ala, sebagaimana Ia telah mempertemukan kita saat ini di majelis ilmu agama yang mulia ini, agar kembali mempertemukan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih seputar pendidikan al-aulad, anak-anak, yang insyaallah taala pada kesempatan hari ini kita akan membaca hadis yang ke-15 atau setelahnya. Qala khurujus sibyani ila musalla al-Eid wa syuhuduhum munasabatil khair. Membawa anak kecil ikut hadir menyaksikan salat lebaran, salat hari raya, dan momen-momen atau pertemuan-pertemuan kebaikan. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kharajtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma fitr aw adha fasalla ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa suatu ketika aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Fasalla, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan salat Id. Setelah itu beliau menyampaikan khutbah, dan setelah itu beliau menyampaikan khutbah khusus untuk kaum wanita. Fawa'adhahunna, beliau pun memberikan wejangan kepada mereka kaum wanita. Wa dzakarahunna, beliau memberikan peringatan-peringatan kepada mereka. Wa amarahun bis sadaqah, dan beliau menganjurkan mereka untuk bersedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor hadis 975 dan Al-Imam Muslim pada nomor hadis 884. Baik, Syekh penulis menyatakan fawaid. Ada beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Yang pertama, yushra'u istishabis sibyani li salatil 'Aid. Anjuran syariat untuk membawa hadir anak-anak kecil menyaksikan salatul 'Aid walaupun mereka belum baligh. Kalau mereka sudah baligh tentunya itu sudah menjadi kewajiban di atas pundak mereka. Dari sisi mana pendalilan dari hadis ini? Jawabannya adalah karena Abdullah bin Abbas ikut hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau keluar dari rumah berangkat bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan beliau belum baligh di saat itu, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya bersama beliau untuk melaksanakan salat Id. Maka hadis ini menerangkan kepada kita anjuran membawa anak kecil ikut menyaksikan salat al-Id, Idul Fitri ataukah Idul Adha, agar mereka terbiasakan menghadiri hari-hari raya kaum muslimin yang dianjurkan dan terbiasa dengan kebaikan serta dengan orang-orang yang baik. Yang kedua, kata penulis, masyru'iyatu syuhudis sibyani munasabatil khairi wal musyarakati fiha. Dari hadis ini juga diambil pelajaran anjuran syar'i agar anak-anak kecil itu diikut sertakan untuk menyaksikan momen-momen
atau pertemuan-pertemuan kebaikan selain hari raya. Misalkan majelis ilmu agama, ya, pertemuan dengan orang yang berilmu, ya. Tidak mengapa anak kecil itu diikut sertakan hadir menyaksikan pertemuan-pertemuan kebaikan tersebut agar dia terbiasa dengan kebaikan dari semenjak kecilnya. Nah, yang ketiga kata penulis, inna musyarakata's sibyani fil a'yadi wa ghairiha fihi tanmiyatun lil jawanibil imaniyah wal ijtimaiyah ladaihim. Ikut sertanya anak kecil menyaksikan hari raya dan momen-momen kebaikan yang lainnya itu akan menanamkan nilai-nilai keimanan di dalam hatinya dari semenjak ia kecil. Wal ijtimaiyah, dan akan menanamkan ke dalam hatinya nilai-nilai sosial di dalam bermasyarakat. Sehingga dari kecil dia sudah terbiasa berada, berjalan dan bersama masyarakat atau bersosial dengan mereka. Nah, tentunya ya, hal ini jika memberikan manfaat untuk bermanfaat untuk mereka, menanamkan nilai-nilai keimanan, mendidik mereka cepat dewasa, ya. Adapun jika dengan hadirnya mereka di suatu pertemuan justru memberikan akibat buruk untuk mereka, ya, maka tentunya ini tidak boleh dihadirkan, ya. Misalkan ada pembicaraan atau hal-hal yang dilakukan yang tidak pantas, anak kecil diikut sertakan di dalamnya, ya, karena belum saatnya, maka tentunya anak kecil ya, tidak dianjurkan atau bahkan tidak boleh disertakan dalam momen-momen tersebut. Yang keempat, yuqayyadu hudurus sabi lil munasabati diniyah bima lam yushawwish aw yu'dhi ahada. Ini yang sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua, dan terkhusus orang tua yang semangat menghadirkan anaknya ke majelis ilmu agama atau menyaksikan salat 5 waktu di rumah-rumah Allah. Syekh menyatakan anjuran menghadirkan anak kecil dalam pertemuan-pertemuan agama, syaratnya adalah bima lam yushawwish au yu'dhi ahada, jika tidak mengganggu kenyamanan orang lain, baru boleh. Kalau dilihat anaknya memang aktifnya luar biasa, super aktif, kalau dia dibawa, jangankan kita, orang lain pun jadi tidak bisa belajar, semuanya terganggu, ya. Pot bunga di rumah orang lain tersebut bakal pecah, ya. Bunga-bunga pemilik rumah yang buat kajian di rumahnya yang mahal-mahal tersebut bakal patah, ya. Piring-piring bakal pecah, ya. Ustadz atau ustadzah bakal terganggu, ya. Bersabar. Lebih baik ibu atau anti tidak hadir di kajian, dengar secara live, ya, atau minta ke teman untuk merekamnya, ya. Karena maslahat keumuman manusia itu lebih dipentingkan daripada kemaslahatan individu. Seorang tidak boleh egois dalam hal ini. Jangan dia beralasan, loh Ustaz saya mau ikut kajian, masa nggak boleh ikut kajian? Masa anak kecil nggak boleh disertakan dalam kajian? Bukan nggak boleh, tetapi karena ia mengganggu, ya. Apalagi sebagian orang tua itu memang benar-benar cuek dengan anak-anaknya, hanya bermodal semangat membawa anak ke masjid sholat 5 waktu atau ikut kajian. Tapi begitu anak-anak yang sampai ke masjid, dia lepaskan, ya. Sehingga anaknya itu bukan sholat, bukan ikut kajian bersama dia, justru bermain-main, lari-lari, ya, dan mengotori masjid atau bahkan mengganggu jamaah yang sedang sholat atau ikut kajian. Padahal tidaklah anak kecil itu dianjurkan untuk dibawa ke masjid untuk menyaksikan sholat 5 waktu atau kajian, kecuali agar mereka terbiasakan dengan nilai-nilai agama dari semenjak kecilnya. Tapi yang kita lihat dari sebagian orang tua, justru kehadiran anaknya di masjid menanamkan kebiasaan atau akhlak buruk pada dirinya, sehingga terkesan bagi seorang anak ke masjid itu ya untuk lari-lari, ke masjid itu ya untuk main-main, ya, sama kawan-kawannya.
Kenapa? Karena ketika dia dibawa ke masjid oleh orang tuanya, anaknya tidak diletakkan, didudukkan di samping mendengar kajian, atau di dalam pangkuannya mendengar kajian, atau di sampingnya ketika dia salat berjamaah. Tapi ya si anak mengira, dan itu yang dia rasakan, bahwa dia dibawa ke masjid karena di rumah gak ada yang jaga dia, dan agar di masjid dia bisa bermain dengan kawan-kawannya. Dan tingkah laku atau sikap sebagai orang tua, sebagian orang tua yang membawa anaknya ke masjid, mengesankan dengan bahasa lisanul halnya, seakan-akan dia berkata demikian kepada anak-anaknya. Kamu saya bawa ke masjid nak, karena di rumah nggak ada yang jaga. Atau karena kalau kamu di rumah kamu suka ganggu anak-anak, adik-adikmu suka ganggu umi. Jadi kamu saya bawa ke masjid. Ya, di sini masjid kamu bisa main secara bebas dan bisa lari-lari ke sana kemari bersama kawan-kawanmu. Ini yang dikesankan oleh sikap sebagian orang tua. Lah, tidak boleh. Nah, anak kecil memang tidak boleh dimarahin dan tidak boleh disalahkan ketika mereka mengganggu kenyamanan jamaah di dalam masjid. Tetapi orang tuanya ya telah melanggar nilai-nilai adab. Menunjukkan orang tuanya itu tidak menjalankan nilai-nilai amanah terkait anak-anaknya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Sebagian orang tua, Masya Allah, ya semangat hadir kajian dan semangat membawa anaknya. Tetapi anaknya tidak diatur, tidak dikontrol. Sehingga kehadiran anaknya ke masjid tidak memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Bahkan lebih dari itu mengganggu orang tuanya dan mengganggu orang lain. Ya. Ini tidak boleh ya. Ya. Tidak boleh. Hendaknya diperhatikan. Nah. Kemudian yang kelima kata Syekh, 'alal murabbi an yahtamma biman yurabbihim fayastashibahum ahyanan ma'ah wa la yuhmiluhum bihujjati sighari sinnihim. Kepada seorang pendidik, ayah, ibu, ustadz atau ustadzah, hendaknya memberikan perhatian kepada anak didiknya. Jangan bersikap jaim atau selalu menjaga jarak dari mereka. Fayastashibahum ahyanan ma'ah. Hendaknya sesekali dia bergaul dengan mereka, berjalan dengan mereka, ya, interaksi dengan mereka, duduk-duduk bersama mereka. Wala yahmiluhum bihujjah sighari sinni. Jangan ia menjaga jarak dengan mereka. Ya, dengan bahasa orang sekarang apa, jaim ya. Ya, jangan dia bersikap jaim dengan anak-anak kecil dengan alasan karena mereka masih kecil, sehingga nggak pernah dibawa setiap anaknya minta keluar bersamanya, alasannya kamu masih kecil nak, kamu masih kecil nak, sehingga si anak tersebut tertanam di dalam hatinya, ya, demikianlah anak kecil diperlakukan, sehingga ya, dia ya, lambat ya, dewasanya, ya. Kedewasaannya lambat karena tidak biasa diperlakukan secara dewasa. Adapun anak-anak yang biasa diperlakukan dengan cara yang dewasa, maka insyaallah taala dia akan lebih cepat tumbuh dewasa ketimbang anak lain. Dan itu kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Anak-anak yang mereka biasa mendapatkan kekerasan dari orang tua mereka, dan orang tua mereka benar-benar menjaga jarak dengan mereka, kita dapatkan ya, mereka ya lebih lambat, lebih ya sulit ya untuk diajak dewasa ketimbang anak-anak lain yang mereka terbiasa dengan sikap dewasa dari orang tua mereka. Mereka diperlakukan ya dengan mulia, diperlakukan dengan akhlakul karimah, diperlakukan dengan dewasa. Dan itu hal yang kita lihat bersama di tengah-tengah masyarakat kita. Maka saya ingatkan, seorang pendidik itu jangan selalu menjaga jarak. Ya, dengan bahasa anak muda sekarang, ya terlalu jaim dengan anak didiknya. Siokianya dia terkadang bergaul dengan mereka seperti di dalam hadis ini. Nabi SAW keluar bersama Abdullah bin Abbas yang masih anak kecil yang belum baligh. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga, beliau menyebutkan bahwa suatu ketika Nabi SAW memboncengin beliau di atas keledainya. Nabi yang menunggangi sebagai drivernya, dan Abdullah bin Abbas berada di belakangnya.
sembari Nabi memboncengi Abdullah bin Abbas, beliau menyampaikan nilai-nilai akidah kepada Abdullah bin Abbas. Itu ucapan beliau, ya ghulam inni wa'allimuka kalimatin ihfazil al-hadith. Ya. Demikian pula dengan para sahabat Nabi SAW lainnya yang masih muda. Nabi memperlakukan mereka secara dewasa, ya. Nabi SAW memuliakan mereka dan berakhlakul karimah dengan mereka, tidak selalu menjaga jarak. Nah, ya. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu an menyebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama aku menjadi pembantu beliau 10 tahun, lamanya aku belum pernah mendengar kata dari beliau lima dafa'ata lima lam af'al. Ya. Atau lima fa'al. Beliau tidak pernah berkata kepada aku, kenapa engkau melakukan demikian dan demikian terhadap hal yang telah aku lakukan. Dan belum pernah pula aku dengar beliau berkata kepada aku, kenapa kamu tidak melakukan ini dan itu terhadap hal yang belum aku lakukan. Nah, sehingga kita lihat biografi, kalau kita membaca biografi para sahabat Nabi SAW, kita dapatkan mereka orang-orang yang Masya Allah, ya, dewasa. Sekalipun umur mereka masih muda, masih kecil, masih muda-muda, ya, masih ya, anak-anak, tetapi mereka sudah dewasa, sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah, dengan amalan-amalan atau nilai-nilai sosial yang di keumuman masyarakat kita itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang umurnya 30 ke atas, ya, atau umurnya ya 55 ke atas. Tidak demikian dengan mereka para sahabat Nabi. Abdullah bin Umar datang sendiri meminta izin kepada Nabi SAW untuk ikut serta ke dalam jihad di saat beliau masih berumur 14 tahun. Akan tetapi Nabi SAW menolaknya karena umur beliau masih muda. Pada tahun berikutnya beliau kembali datang kepada Nabi SAW dan juga minta ikut serta ke dalam jihad. Maka Nabi pun membolehkannya karena umur beliau sudah genap 15 tahun. Demikian pula Usamah bin Zaid diangkat menjadi komandan perang oleh Nabi SAW. Umur beliau berkisar antara 19 sampai 21 tahun. Nah, memimpin ya para sahabat Nabi SAW yang sebagian mereka umurnya ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun. Nah, demikian pula sebagian para sahabat Nabi ada yang sudah diangkat menjadi imam syi kampung, imam salat 5 waktu, dan umurnya baru 6 atau 7 tahun. Nah, sehingga mereka cepat dewasa. Kenapa? Karena berada di lingkungan orang-orang yang memperlakukan mereka dengan dewasa, memperlakukan mereka dengan akhlakul karimah, bergaul dengan mereka. Wala yuhmiluhum bihujjati sighari sinnihim. Jangan bersikap jaim, selalu menjaga jarak, enggak mau bergaul dengan mereka, tidak mau membawa mereka dengan alasan karena mereka masih kecil. Akan tetapi hal ini perlu diperhatikan kata para ulama. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam jeratan-jeratan syaitan dengan alasan agar ada ikatan batin dengan anak didik ya. Kalau dengan anak kandung ya insyaallah taala tidak mungkin jauh dari bisikan-bisikan buruk dari syaitan terkait syahwat. Adapun jika anak kecil tersebut bukan keponakannya ya, tapi anak orang lain, dan terkhusus anak-anak kecil yang para ulama sebutkan murdan, ya, mereka mirip wanita, wajahnya agak mirip-mirip wanita, maka hendaknya seorang bersikap hati-hati dan menjaga jarak darinya. Karena syaitan itu amat licik untuk menjerumuskan seorang anak Adam ke dalam suatu maksiat yang sebelumnya dia tidak berpikir untuk melakukannya. Tetapi tatkala pintu-pintu tersebut telah terbuka, dia pun sulit untuk menarik dirinya dari maksiat tersebut kecuali taufik Allah Jalla wa'ala telah menyeliputinya. Ini hal yang perlu diperhatikan. Atau paling tidak dengan dia
sangat dekat dan luar biasa keakrabannya dengan anak kecil yang murdan, anak kecil yang mirip dengan wanita, ini akan menimbulkan perasaan tidak baik dari orang lain terhadap dia, atau bahkan akan menimbulkan kesan-kesan buruk dari orang lain terhadap dia. Kenapa ini guru ustaz, atau kenapa ini ami, kenapa ini fulan ya dekat sekali dengan anak ini, sementara dengan yang lain dia kurang akrab ya. Dan anak itu sangat cantik ya, padahal dia laki-laki ya. Ini akan menimbulkan kesan-kesan yang tidak baik dan ya orang lain tidak bisa disalahkan ya ketika seperti itu. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, man dakhala madakhila su yuttaham. Orang yang masuk ke tempat yang buruk, ke tempat yang jelek, ia akan dituduh oleh orang lain dengan kejelekan. Nah, misalkan dia sudah ya seorang ustadz, seorang pengurus ya dekat dengan salah satu dari muridnya ya, dengan akraban layaknya seorang ayah dengan anak kandungnya. Dia cium pipinya, dia peluk-peluk, sementara anak itu terlihat putih, terlihat murdan ya, kemiripan ada kemiripan dengan wanita ya. Ini tidak boleh. Bahkan para ulama ada yang menyebutkan haram memandang, melihat anak kecil laki-laki yang mirip wanita. Sampai-sampai di zaman dahulu ada ulama salaf yang tidak membolehkan anak kecil yang murdan itu dihadirkan ke dalam majelis ilmunya untuk menutupi pintu fitnah. Dan syaitan itu sangat-sangat ambisi dan sangat-sangat licik untuk menjerumuskan manusia anak Adam ini ke dalam syahwat yang haram. Nah, ya terkadang syaitan memberikan bisikan ya dengan alasan perhatian, kasih sayang kepada anak didik. Nanti ketika sudah jatuh ke dalam jeratannya tersebut ya, dan dia sudah tidak mampu lagi mengontrolkannya dan syahwatnya sedang bergejolak, maka ia akan melampiaskannya. Tiada yang menghalangi dia kecuali rasa takutnya kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala itu, seorang ketika syahwatnya itu bergejolak, tertutup pikiran akal sehatnya. Bahkan terkadang sebagian orang rela melakukan pembatal Islam demi melampiaskan syahwatnya. Oleh karenanya sebagian ulama salaf menyatakan al-ma'siyatu baridul kufur. Maksiat adalah jembatan kekufuran. Oleh karenanya Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Artinya seluruh pintu zina hendaknya kita tutup dari awal. Karena kalau sudah terbuka, ya, akan mudah seorang itu terjerumus ke dalam zina besar. Dan sumbernya semuanya adalah pandangan. Dari pandangan berpindah ke hati menjadi bisikan. Tatkala bisikan-bisikan syahwat tersebut tidak ia langsung bersihkan, maka menjadi sebuah keinginan. Tatkala keinginan tersebut tidak langsung ia keluarkan dari hatinya, maka akan menjadi sebuah rencana. Tatkala sudah menjadi sebuah rencana yang kuat dengan kekuatan yang dia miliki, fasilitas pun dia memilikinya, dan pintu-pintunya pun sudah terbuka, maka tiada yang akan menghalangi dia selain rasa takut dia kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, ini perlu diperhatikan. Karena sebagian guru ada yang seperti ini. Mungkin bisa jadi dia berniat baik, tetapi tetap orang lain tidak akan mungkin bisa berbaik sangka semua terhadap dia. Apalagi orang-orang yang memang mungkin pernah mendengar pengalaman buruk, kejadian buruk, atau pernah mendengar penasihat para ulama salaf agar seorang guru itu menjauh dari anak yang murdan. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para guru. Jangan ya sampai ia dengan anak-anak kecil yang murdan, keakrabannya itu seperti akrabnya seorang ayah dengan anak kandungnya. Dia peluk, dia cium, dia gendong. Ini khawatirnya syaitan akan menjerumuskan ia ke dalam jeratan syahwat ya, dan akan membuka pintu buruk sangka, kesan tidak baik terhadap dirinya sendiri. Nah, baik. Yang keenam, sebelum berpindah ke yang keenam, saya ingatkan kembali, terkhusus kedua orang tua sangat penting memperhatikan nasihat Syekh yang nomor 5 ini, agar
seorang pendidik dan terkhusus seorang ayah dan ibu menjaga kedekatan dengan anak-anaknya, memberikan perhatian untuk anak-anaknya dengan mengajak mereka keluar bersama. Ya, tiada salahnya sesekali kita belanja, tentunya jika tidak pandemi lagi ya. Sesekali kita pergi belanja ke pasar, belanja ikan, belanja sayur-sayuran, membawa anak kita sesekali agar mereka melihat bagaimana menjalankan kehidupan rumah tangga itu. Atau ya ketika ya seorang membeli sesuatu, membawa anak-anaknya terlebih lagi ke tempat-tempat ibadah agar ada ikatan batin antara dia dengan anak-anaknya. Nah, ya, karena sebagian orang tua ya, sama sekali tidak ada kemesraan dan keharmonisan dengan anak-anaknya. Interaksi antara dia dengan anaknya hanya menanyakan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, dan bagaimana sekolah mereka. Nah, keliru. Tidak demikian Nabi kita SAW dengan anak dan cucu-cucunya. Beliau bercanda, bersunda gurau, bahkan beliau rela begadang di malam hari untuk bercengkrama, untuk bersunda gurau dengan anggota keluarganya. Bahkan beliau terkadang menggendong cucunya Sumamah dan beliau sedang salat. Demikian pula ketika beliau sedang khutbah di atas mimbar, beliau turun dari mimbarnya tatkala datang dua cucunya yang masih kecil, Hasan dan Husain. Beliau juga bermain dengan anak tiri beliau, Zainab bintu Ummu Salamah, yang masih kecil dengan memercikkan air ke wajahnya. Nah, hendaknya seorang ayah dan seorang guru bersikap akrab, ya, akrab, menjaga kedekatan, ya, dan berkasih sayang terhadap anak-anaknya. Demikian juga para guru. Jangan seorang guru itu seperti komandan batalion dengan anak muridnya. Ya, itu di dunia militer, ya. Kamar mandi perwira nggak boleh dipakai oleh ya bukan perwira, ya, lewat ya komandan, ya seperti ya lewat malaikat maut. Ya, itu di dunia militer. Dunia pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf adalah dunia rahmat. Pendidikan di dalam sunnah ini adalah pendidikan yang dibangun di atas rahmat, nilai-nilai kasih sayang. Pendidikan yang dibangun di atas cinta karena Allah Jalla wa'ala, dibangun di atas akhlakul karimah. Nah, barakallahu fik. Yang keenam kata Syekh, alal murabbi an yura'iya hubbas sighar wal khuruj wal furjah. Kepada seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu, ustaz atau ustazah, hendaknya memperhatikan moodnya anak untuk keluar, ya, dan melihat waktu luang mereka. Jangan ketika ia sedang bermain, dia diajak keluar. Ketika dia nggak mau, sang ayah marah. Tetapi tatkala dia meminta dan punya waktu, justru tidak diajak. Ini keliru. Hendaknya dia perhatikan mood anak-anak. Ya, kira-kira kalau mereka diajak keluar sore ini, semangat nggak? Kalau lagi semangat, diajak. Kalau lagi nggak semangat, ya jangan dipaksa. Ya. Dalam hal-hal yang Islam tidak bersikap kaku dan tidak bersikap tegas dalam hal itu, kenapa seorang ayah harus bersikap saklek dengan anak-anaknya? Ya, sebagian orang tua kalau sudah mengajak anaknya harus mau. Ya. Kecuali dalam perkara-perkara agama yang memang anaknya harus dipaksa, seperti sholat 5 waktu dan anaknya pun sudah berumur 10 tahun. Tapi misalkan anaknya diajak, ayo makan bakso, nggak mau, jangan bakso lah, Ibi. Ya. Yang lain aja ayahnya marah, ya nggak boleh. Ya, namanya juga anak-anak. Tujuan mengajak mereka adalah menghiburkan mereka. Maka untuk apa? Ya, mereka diajak kepada sesuatu yang tidak menghiburkan mereka. Ini hal yang perlu diperhatikan. Nah, hendaknya seorang pendidik melihat cinta, ya semangat, ya anak-anak dan ya waktu luang mereka. Nah, barakallahu fiik. Cukup atau lanjut lagi? Baik, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan lagi dengan hadis yang ke-16. An Rubai' binti Muawwidh ibni Afra radhiyallahu anha, dari Rubai'
bintu Muawidh bin Afran radhiyallahu anha, beliau mengatakan, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Ashura ila qura al-Ansar allati haula al-Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan di waktu zuhur. Ghada itu waktu siang, ya, menjelang zuhur, ke kampung-kampung kaum Ansar yang berada di sekitar Madinah. Beliau memerintahkan kepada utusannya tersebut untuk menyampaikan pesan, man kana asbaha sha'iman falyutim shamah. Barang siapa yang telah berpuasa maka hendaknya ia sempurnakan puasanya. Dan barang siapa yang dalam keadaan asbaha muftira, dalam keadaan dia berbuka, maka falyutim baqiyat yaumi, maka hendaknya ia menahan diri di sisa harinya tersebut. Nah, ini terkait puasa Ashura, karena puasa Ashura di awal Islam hukumnya wajib, kemudian menjadi sunnah setelah turun kewajiban puasa bulan Ramadan. Syahid dari hadis ini, kata Rubai' binti Muawidh radhiyallahu anha, fakunna ba'da dzalika nasumuhu wa nusawibu sibyanana shighar. Maka kami saat itu pun menjalankan ibadah puasa Ashura, dan kami pun memerintahkan anak-anak kami atau membiasakan anak-anak kami yang masih kecil untuk menjalankan puasa Ashura. Nah, wa nadhabu ila al-masjid fa naj'alu lahum lu'matan min al-'ain. Kemudian ketika kami pergi ke masjid, kami memberikan mainan-mainan ya, untuk mereka agar mereka terlalaikan dan terhibur sehingga tidak minta buka puasa. Fa idza baka ahadum 'ala at-ta'am a'taynaha iyyahu 'inda al-iftar. Dan apabila sebagian mereka sudah mulai menangis meminta makanan, a'taynaha iyyahu 'inda al-iftar, maka kami pun memberikan mainan tersebut kepadanya agar dia lalai kembali dan tidak nangis lagi meminta makanan, ya, sampai berbuka. Baik, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik terkait tarbiyah kepada anak-anak. Yang pertama, kata Syekh, yustahabu ta'widu sibyani 'ala siyami idza ataq. Anjuran membiasakan anak-anak kecil berpuasa apabila mereka telah mampu. Berapa tahun mereka sudah mampu? Ya, ini tergantung kondisi anak-anak. Ya, anak-anak itu berbeda-beda dari sisi kekuatan fisik dan semangatnya. Ada sebagian anak umur 7 tahun sudah dapat dibiasakan menjalankan ibadah puasa Senin Kamis 3 hari dalam sebulan, ya, ataukah puasa sunnah yang lainnya. Ya. Namun rata-rata adalah ketika sudah berumur 10 tahun, ya, 10 tahun sampai berumur balik. Nah, di bawah umur balik. Ya, dilihat ya, apabila umurnya tersebut tidak, kalau dibiasakan mereka berpuasa tidak menyiksa mereka, maka hendaknya dibiasakan. Nah, umur 8 tahun, 9 tahun, ya. Tapi kalau umur baru 5 tahun, wallahu a'lam, 6 tahun, wallahu a'lam, tentunya ini juga bukan kaidah yang baku. Sepertinya umur 5 sampai 6 tahun itu mereka belum mampu, ya, belum mampu, dan itu sangat memberatkan mereka. Dan terlebih lagi jika di hari-hari yang sangat panas. Nah, ini hendaknya diperhatikan. Yang kedua, kata Syekh, 'alal murabbi an yu'ina as-sibyan 'ala al-ibadah wa yuhabbibaha lahum 'inda amrihim biha. Seorang pendidik itu, seorang ayah, seorang ibu, seorang ustadz atau seorang ustadzah hendaknya membantu anak-anaknya melaksanakan ibadah, bukan sekedar memberikan perintah. Besok puasa ya. Ingat, besok puasa Senin Kamis. Besok ini. Misalkan gitu orang tua. Jangan. Ya. Tetapi dibantu. Ketika kita meminta mereka, menganjurkan mereka untuk menjalankan ibadah, apakah itu ibadah yang wajib, sudah berlaku wajib atas mereka, ataukah belum berlaku wajib, atau bahkan memang itu adalah ibadah sunnah, hendaknya dengan cara motivasi dan membantu. Contohnya membangunkan mereka untuk sahur. Contoh lainnya dalam hadis ini diberikan mainan untuk mereka agar mereka lalai, ya, dan lupa untuk meminta makan dan minum.
wa yuhabbibaha lahum, dan hendaknya ia tanamkan kecintaan terhadap ibadah di dalam hati mereka. Misalkan ketika ia mengajak mereka untuk menjalankan ibadah puasa sunnah, dia terangkan apa keutamaan puasa, kenapa kita berpuasa, ya, diterangkan keutamaannya secara agama dan juga nilai-nilai yang indah dari puasa terhadap dunia akhlak, ya, dan sosial seseorang. Nah, sehingga ketika mereka menjalankannya, ya, mereka melakukannya dengan hati yang mencintainya dan ya terbantu, ya, dengan bantuan orang tuanya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Misalkan kalau dia sedang berpuasa tidak diberikan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang memberatkan ia untuk meneruskan puasanya, ini hal yang perlu diperhatikan. Jangan sudah tahu anaknya puasa masih juga disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat untuk dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, dan pekerjaan tersebut pun masih bisa untuk ditunda pada waktu yang lain. Nah, yang ketiga kata Syekh, ta'widus sabi ala tahammuli masyaqqatil ibadah. Pentingnya membiasakan anak kecil merasa berat dalam menjalankan ibadah. Seperti di sini. Menjalankan puasa bagi anak kecil itu suatu yang berat. Apalagi umurnya baru 8 tahun, 9 tahun. Tapi tidak mengapa. Sesekali dibiasakan, ya. Selama tidak menyiksa mereka dan fisik mereka sudah mampu menerimanya. Kenapa? Karena kalau mereka sudah terbiasa merasakan keberatan di dalam menjalankan ibadah, merasa berat, ya, perjuangan dalam beribadah, maka insyaallah ta'ala hal tersebut akan menjadi ringan atau ya akan lebih meringankan mereka ketika menjalankannya dan mereka sudah berumur dewasa. Oleh karena kita melihat anak-anak yang dari kecil mereka sudah dibiasakan dengan ibadah sholat 5 waktu, puasa sunnah, ketika mereka sudah dewasa, mereka menjalankan ibadah tersebut dengan segala kemudahan. Dengan mudah, ringan, ya, ringan kakinya berangkat ke masjid. Ringan, ya, bagi yang baik membuka mushaf, ya, rajin puasa Senin Kamis, rajin puasa, ya, sunnah, puasa-puasa sunnah yang lainnya, rajin bersedekah. Kenapa? Karena memang dari kecil sudah dibiasakan. Nah, yang keempat, tuhbadu mukafatu saghir ala ada'in ibadah hatta ya'lifah. Bolehnya atau anjuran memberikan apresiasi, apakah itu hadiah ataukah hadiah berbentuk makanan, minuman, mainan ataukah lainnya, atas ibadah yang telah ia lakukan. Karena juga namanya juga anak kecil. Hatta ya'lifah, sampai ia terbiasa dengannya. Awal-awal mungkin dia melakukannya karena mengharapkan mainan. Nanti ketika dia sudah terbiasa dan dia sudah dewasa, sudah bisa diajak berkomunikasi dan diberikan penjelasan tentang pentingnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka dia akan menjalankannya dengan sendirinya, dengan cinta dari hatinya dan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Contohnya, nak, kalau lancar surat ini, nanti abi atau umi akan memberikan hadiah ini untuk kakak, hadiah ini buat adik, hadiah ini buat abang. Nah, kalau hari Kamis sudah hafal surat itu, insya Allah kita akan mandi ke laut. Insya Allah, ya, kita akan jalan-jalan. Ya, insya Allah kita akan main sepeda bareng. Insya Allah kita akan beli makanan ini, makanan itu. Nah, dan walillahilham, ya, hal-hal yang dapat menghiburkan anak-anak itu banyak. Ya, bahkan di sana banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghibur mereka tanpa harus mengeluarkan uang. Contohnya jalan-jalan di pagi hari keliling komplek tempat kita tinggal, ya, ya, atau ya menghibur mereka dengan bersundagoro dengan mereka, atau pergi mandi ke laut, ya, ke tepi pantai, ya, lari-lari kecil dengan mereka, ya, bersikap humoris dengan mereka. Ini juga bisa dilakukan oleh sekalipun orang tidak punya tidak memiliki kelebihan rezeki untuk menghibur anak mereka seperti yang dilakukan sebagian orang. Nggak mesti seorang untuk menghibur anaknya pergi ke Medan, ya, bawa hotel ke dia ya, babapeng, ya, atau main, na'udzubillah, yang lebih buruk lagi adalah fun game. Ini bukan menghibur, ini merusak namanya. Di fun game di situ dia terbiasa dengan emosional, ya kan? Rata-rata permainan game kan mendidik, membiasakan anak itu emosi, berantem dia di situ kan, balap-balap, ya. Kemudian terbiasa mendengarkan musik. Sedangkan para ulama dahulu menyatakan al-ghina yumbitun nifaq, musik, nyanyian itu adalah sumber kemunafikan.
Ya, orang-orang yang membawa anak-anaknya berlibur, bermain ke fun game, mereka adalah orang-orang yang sedang menanamkan bibit kemunafikan di hati anak-anak mereka. Siapa yang berkata demikian? Ulama salaf. Di antara Imam Ahmad. Beliau mengatakan al-musik awil ghina yumbitun nifaq. Nyanyian, musik itu menumbuhkan bibit kemunafikan di dalam hati. Nah, Masya Allah, masih banyak cara menghibur anak-anak dengan tidak menurunkan iman mereka. Andai kata tidak meningkatkan iman mereka dengan liburan tersebut. Ini hal yang perlu diperhatikan. Andai kata liburan yang kita berikan untuk hiburan yang kita berikan kepada mereka itu tidak dapat meningkatkan iman mereka, minimal jangan menurunkan iman mereka yang sudah turun tersebut, ya. Tapi kalau liburannya fun game, pulang udah pasti dia semakin malas beribadah. Bahkan dengan dia mendengar musik saja sudah mengurangi imannya tersebut, karena itu maksiat kepada Allah. Ya. Tapi kalau hiburan yang diberikan kepada mereka adalah jalan-jalan bersama ayah, umi, kakak, adik, jalan-jalan bersama, yang punya mobil dengan mobil, yang punya sepeda motor dengan sepeda motor, ya, beli nasi bungkus atau masak-masak di rumah, bawa ke tepi pantai, gelarkan tikar atau ambal, ya, atau apalah, duduk di tepi pantai makan bersama sambil ketawa ketiwi, sambil ngobrol, sambil mendengar curhat anak-anaknya, ya, sambil menghibur mereka. Kemudian di sela-sela tersebut dia memberikan motivasi kepada mereka untuk cinta Allah, cinta Rasul, ya, untuk melakukan cinta salat, cinta sedekah, cinta baca Al-Quran, dan berbagai ibadah yang lainnya. Sungguh ini sudah sangat menghibur mereka dengan tidak menurunkan iman mereka, bahkan dapat meningkatkan iman mereka dan mempereratkan persaudaraan di antara mereka dan menambahkan kecintaan mereka kepada kedua orang tua mereka. Oleh karena kita lihat orang-orang yang membawa anaknya ke fun game dan semisal dengannya dengan alasan menghibur mereka, justru dalam perjalanan pulang anak-anaknya saling berantem di antara mereka. Bahkan di antara mereka marah-marah begitu diajak pulang, ngajak berantem ayahnya. Kenapa? Emang tadi dia berantem di fun game dengan gamenya itu, ya. Tapi kalau hiburan yang dia berikan kepada mereka, mandi ke tepi pantai, makan ke tepi pantai, secara seksama dengan keluarganya, maka insya Allah Taala perjalanan mereka adalah perjalanan yang penuh cinta. Perjalanan pulang, maupun ketika mereka sedang pergi ke tempat untuk mereka berliburan tersebut. Nah, berikutnya kata Syekh, lil abawaini daurun kabirun fi tawjih auladihim ila al-khair. Kedua orang tua memiliki pengaruh besar, bahkan yang paling besar, terkait pendidikan anak-anaknya dalam mengarahkan mereka kepada kebaikan. Pendidikan itu hukumnya fardhu ain di atas pundak kedua orang tua. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Karena tarbiyah yang wajib direalisasikan untuk anak-anak adalah oleh kedua orang tuanya mereka. Sendiri ini yang pertama kali. Ini mindset ini harus dirubah. Jangan dikira dengan memondokkan anak udah selesai. Lah, jangan sampai seorang memondokkan anaknya karena ingin bebas, atau ingin melepaskan kewajiban tersebutlah. Tidak mengapa dia pondokkan anaknya, tapi hendaknya niatnya agar anaknya lebih sempurna pendidikan yang dia dapatkan, agar lebih maksimal, dia belajar lebih maksimal. Sedangkan dia di rumah kurang sempurna di dalam mendidik mereka dan nggak mampu maksimal mendidik mereka, sehingga ada sikap ta'awun, kerjasama antara orang tua dengan pengajar di pondok. Karena sebagian orang tua itu, apa istilahnya, ketika anaknya pulang liburan seperti memberikan kompensasi, anaknya malas-malesan sholat berjamaah dibiarin, anaknya jarang pegang Al-Quran juga dibiarkan, bahkan na'udzubillah min dzalik, anaknya menonton tontonan yang sangat tidak mendidik, bahkan merusak akhlak iman mereka, justru dibiarkan. Nah, jadi kesan anak-anak itu mondok itu di pondok. Sholat tahajud itu ketika kita jadi santri, kalau udah pulang ke rumah nggak ada tahajud lagi. Kesannya begitu jadinya. Baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran itu ketika di pondok. Kalau udah di rumah nggak perlu lagi. Buktinya orang tua nggak pernah negur, nggak pernah nyuruh.
Ya, bahkan orang tua pun nggak pernah terlihat baca Al-Quran. Ya. Ya, menjaga puasa Senin Kamis itu ya ketika di pondok. Kenapa? Karena ketika di rumah dia nggak dimotivasi lagi oleh kedua orang tua. Ya. Justru sebagian orang tua menjadi contoh jelek buat anaknya. Merokok di depan anaknya, nonton ya hal-hal yang tidak pantas di depan anaknya, ya, dan ya hal-hal lainnya. Maka saya ingatkan, kedua orang tua memberikan pengaruh besar di dalam mengarahkan anak mereka kepada kebaikan. Nah, baik. Yang terakhir, mabda'u thawa fi tarbiyati mabda'un muhimun wa mu'athir. Memberikan apresiasi kepada anak-anak itu memberikan pengaruh besar dan metode yang penting di dalam bertarbiyah. Ya. Dan itu kita lihat pada anak-anak kita sendiri ketika mereka pulang sekolah dengan girang, ya, pulang dalam keadaan gembira, senang karena telah mendapatkan hadiah dari ustazah atau dari ustaznya, walaupun mungkin hadiahnya secara nominalitas hanya berharga 1.000 atau 2.000. Jangan lihat ke harganya, tapi lihat nilai-nilai yang akan dia dapatkan di balik itu. Kecintaan antara pengajar dengan murid, semangat anak untuk belajar. Nah, walaupun cuma hanya sebiji pulpen atau pena yang dihadiahkan oleh seorang ustadz atau ustadzah kepada muridnya, itu sangat menanamkan ya kecintaan di hati anaknya terhadap dia, memberikan semangat ya, dan memberikan pengaruh ya untuk semangat anaknya. Faham mukafa'atu shaghir bil hadaya wal al'ab taj'aluhu yataqabbal at-tawjihat. Karena dengan memberikan apresiasi, hadiah, ya, mainan-mainan kepada anak kecil, itu akan membuat dia mudah menerima nasihat dan arahan dari kedua orang tuanya atau gurunya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat Luntuan sampaikan pada kajian suputnya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang Luntuan mohon maaf. Jika ada kritikan, masukan ataukah lainnya yang ingin disampaikan, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik para pendengar dan pemirsa SDA TV di mana saja berada, alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi pengajian lanjutan di sore hari ini. Ada masuk satu pertanyaan, Ustaz. Baik. Pertanyaannya, Bismillah Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua kita yang membuka pengobatan tradisional yang di dalamnya ada praktek perdukunan? Bagaimana Ustaz sikap seorang anak? Baik. Yang pertama, dia tegakkan hujjah terlebih dahulu. Dia tegakkan hujjah kepada orang tua yang terkait perdukunan. Nah, dia sampaikan hukum dukun, perdukunan, ya, praktek perdukunan di dalam Islam, ya. Ini yang pertama. Sehingga ketika dia ingin mengambil suatu sikap, dia telah menegakkan hujjah kepada mereka. Yang kedua, ya, agar dia tidak tinggal bersama mereka. Karena dukun kafir murtad dalam Islam. Nah, tidak boleh dia tinggal dengan dukun, dan di dalam Islam seorang harus berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Dan dukun salah satu tokoh tagut. Seorang harus berlepas diri dan dia berpisah karena Allahu Jalla wa'ala. Tidak mungkin dia bertahan dengan seorang yang melakukan praktek dukun di rumahnya. Itu akan memberi pengaruh terhadap dia, terhadap imannya, dan na'udzubillah, hati ini lemah. Bagaimana seandainya jika dia jatuh ke dalam praktek perdukunan tersebut suatu hari karena syubhat-syubhat yang cukup dahsyat, ya, belum lagi kalau dia menikah, mungkin nanti anaknya akan menjadi tumbal orang tuanya, ya, atau syaitan peliharaan orang tuanya, ya, berkuasa di rumahnya, maka hendaknya dia keluar, berpindah, dan ya, tidak tinggal bersamanya. Nah, tentunya setelah melakukan iqamatul hujjah. Karena ini dukun, bukan sekedar kafir yang bukan muslim. Nah, dukun yang sangat memberi pengaruh besar terhadap agama dan dunia seseorang. Nah, wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Demikian Ustaz. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.